banget. Overthinking mungkin. Kalau aku tipe orang yang insecure, overthinking, terus gampang down terhadap lingkungan yang membuatku kayak gitu ya. Kadang-kadang ada. Tapi ada terus. Tapi lebih tepatnya kayak lebih overthinking itu pernah ketika insomnia ya. Kita kan mau nggak mau mengandalkan sosial media untuk scrolling ya. Tetap ketika kita udah stop sosial media, mencoba untuk tidur, overthinking, aduh banyak banget gitu ya. Alhamdulillah enggak. Saya enggak pernah stres, saya enggak pernah berpikir yang terlalu berlebihan. Ya sudah, saya nikmati aja. Enggak sih, aku seringnya capek dan aku senangnya pijit. Sering. Kalau nggak mungkin orang hidup nggak stres, nggak mungkin. Pasti ada stresnya. Sering. Dan aku orangnya itu yang stres bisa dari dalam diriku sendiri, karena itu tadi kekecewaanku pada diri sendiri dengan ekspektasiku, dan juga benturan dari luar gitu. Sesuatu dari luar juga itu cukup bikin banyak pikiran. Di saat Mbak stres, untuk meredakan kesetresan Mbak itu biasanya Mbak ngapain? Untuk meredakan stres aku tuh ngapain? Ngajak jalan-jalan suami. Itu meditasi ya, inhale exhale, terus olahraga itu benar-benar kayak selain bisa menurunkan berat badan, kita bisa mengontrol emosi, mengontrol stres gitu. Jadi kayak bener-bener pengalihan otak gitu loh. Nanti setelah olahraga nanti kita bisa fresh, bisa berpikir secara sehat ya. Jadi nggak stres kita udah berkurang gitu, banyak banget berkurang persentasenya gitu. Apa yang kamu lakukan saat kamu stres? Sama ya? Tadi sih nongkrong. Nonton drakor dan tidur. Makanya kenapa badan aku segini ya emang gitu. Karena kalau stres kita keluar juga ngabisin duit kan. Yang gratis aja deh, pandemi saya. Yang aku lakukan pada waktu stres, biasanya andalanku aku wirid dan baca sholawat yang itu diajarin umiku ke aku. Apa hal pertama yang membuatmu tertawa untuk tersenyum hari ini? Hari ini paling jailin temen. Soalnya aku kan orangnya jail banget. Jadi jailin teman kalau diam aja itu ya aku ya tertawa aku sampai keras. Mungkin nonton TikTok apa tadi ya? Nonton TikTok, dan TikToknya itu mirip banget sama adik iparku, mirip banget gitu kayak gitu. Belum, tapi ya paling kakak-kakak biasa gitu, kumpul-kumpul sama anak-anak gitu, anak-anak kerja, yang kakak-kakak biasa aja gitu, enggak yang terlalu ini. Mungkin celotehan anak-anak ya. Kadang anak saya kan ada yang umur 11 tahun. Itu kalau ngomong itu lucu. Kadang kalau bangun tidur gitu lucu, ada aja tingkahnya gitu. Kenangan manis yang teringat sampai sekarang Mbak? Masa kecil sih, dan aku sampai sekarang berusaha membangun kebaikan. Kalau aku sih ya paling jatuh cinta ya. Ya kayak gitu, ya kayak kita lah. Aku ditembak sama suamiku yang sekarang dulu waktu SMA di depan TU, di depan teman-teman orang banyak, sampai sekarang teringat. Nggak ada sih Pak, karena semua bagi saya manis. Jadi nggak ada yang kenangan. Semuanya manis. Iya. Surprise ulang tahun itu, surprise ulang tahun di terakhir pas lajang. Jadi abis itu terus kenal suami, nikah. Nextnya hal apa aja sih yang menjadi kekuatan terbesar kamu hingga saat ini? Kekuatan terbesar support, perhatian, komunikasi,
dan suamiku gitu. Kekuatan aku ya diri aku sendiri, bukan dari siapapun gitu. Anak-anak itu paling, kalau saya nggak ada anak-anak sudah nggak tahu seperti apa. Orang tua sih yang pertama, terus pengalaman dan berani mencoba sih. Kekuatan terbesar suami, anak, orang tua itu sih kekuatan terbesar keluarga. Udah. Kekuatan terbesar aku yang pertama, motivasi terbesar dan apa ya, alasan aku tetap survive Umi. Apa yang ibu pengen katakan terhadap orang-orang yang sering banget stres? Apa ya, berpikir positif itu aja. Kalau kita punya pikiran positif, kita banyak kegiatan, pasti nggak akan stres. Nikmati aja lah. Nikmati kesetresanmu. Ya kalau pastinya seperti saya kan ada masih di sana, pasti ada orang yang masih seperti saya. Itu kan saat tetap berusaha sekuat tenaga mungkin, berikhtiar, jangan putus asa. Terus jangan sampai keluarganya itu bermasalah gara-gara belum punya rumah itu gitu. Kalian harus berpikir positif, pokoknya apapun pikirkan sesuatu hal yang positif yang bisa membuat kalian tetap semangat gitu. Masih ada banyak alasan positif untuk membuat kalian lebih semangat daripada hal-hal negatifnya gitu. Jadi ketika kamu stres ya itu kamu harus bisa mengambil waktu untuk diri kamu sendiri. Ngapain aja lah hal-hal yang positif ya, boleh dalam agama mungkin sholat, ngaji, wudhu dan sebagainya, atau ya seperti yang aku lakukan mungkin meditasi diri, terus olahraga, baca buku yang mungkin bisa mengedukasi diri mungkin ya, atau dengerin podcast. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi untuk diri kita sendiri ketika kita merasa stres, insecure dan sebagainya lah, emosi-emosi yang lain gitu. Untuk biar nggak stres, bersyukur. Tapi kalau yang untuk stres kerjaan atau deadline, kamu pasti akan nikmatin ya. Karena Allah tuh akan memberi cobaan atau mungkin itu tuh mungkin tantangan ke kamu itu sesuai porsi kamu gitu. Pasti Allah nggak akan ngasih yang di luar standar kamu. Allah pasti yakin bahwa kamu bisa ngelewatin itu. Dan selalu berpikir positif ya, dalam keadaan kamu di bawah pun kamu berusaha untuk bangkit dan bangun. Begitu disakitin cowok juga harus mikir masih ada cowok lain gitu lah ibaratnya. Kayak gitu. Hidup cuma sekali, jangan stres-stres. Jadi ya udah dinikmatin aja, nggak usah peduliin omongan orang. Kalau emang kamu ada masalah dihadapin, kalau kamu nggak kuat ditinggal. Tapi kalau kamu harus tetap jalani masalah itu, ya udah jalani semua.